kayak mulai kesasar nih. Berlibur di kota romantis Paris, menikmati pemandangan kincir angin di Amsterdam, atau mencicipi kue-kue khas Eropa. Hal itu biasanya masuk dalam daftar wajib setiap pelancong saat bertandang ke benua biru Eropa. Dan tahukah Anda setiap tahunnya kunjungan wisatawan Indonesia ke Eropa terus meningkat? Tercatat di tahun 2018 lalu permohonan visa Schengen untuk warga negara Indonesia mencapai 199.000 lebih. Nah, sebelum siap menjelajah Eropa yang sesungguhnya, yuk kita jalan-jalan dulu bersama Travel Notes di episode kali ini. Ya, biasa wisata ke Eropa mungkin menjadi impian bagi sebagian orang. Tapi tentunya untuk bisa sampai ke Eropa kita membutuhkan perbekalan yang tidak sedikit dan juga rencana dan juga berbagai persiapan. Sebelum perbekalan kita cukup, tidak ada salahnya kita menyusun daftar rencana kita di Eropa nanti. Bersama saya Teza Raditya, Travel Notes kali ini akan mengajak ke Anda untuk bersama-sama melihat apa saja yang bisa kita kunjungi di Eropa sana, tapi tidak jauh-jauh di Bogor. Tempat wisata baru di Kota Bogor ini menyajikan berbagai versi mini dari destinasi di negara-negara benua Eropa. Mengusung 3 konsep utama, holiday, selfie, and foodie. Tempat ini menarik minat ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah untuk menikmati suasana ala Eropa. Destinasi pertama kita berkunjung dulu ke Paris, Prancis, di mana tentu Anda tahu kalau bangunan yang satu ini adalah Menara Eiffel. Ini merupakan bangunan paling ikonik tidak hanya di Paris, tapi juga terkenal sampai seluruh dunia. Nah, Menara Eiffel juga sempat menjadi bangunan tertinggi di dunia sampai tahun 1930, sebelum akhirnya dikalahkan oleh Chrysler Building. Tapi sampai saat ini, Menara Eiffel ini masih menjadi bangunan paling tinggi di Paris. Tepatnya tingginya mencapai 324 meter. Menara Eiffel diresmikan di tahun 1889 dan awalnya umur bangunan ini diproyeksikan hanya 20 tahun untuk keperluan pameran Exposition Universelle, perayaan 100 tahun Revolusi Perancis. Di awal pembangunannya, warga kota Paris menolak keras kehadiran Eiffel. Hingga akhirnya Eiffel dipasangkan antena radio raksasa yang bermanfaat bagi militer Prancis di Perang Dunia Pertama. Menara Eiffel adalah monumen yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Tercatat ada 7 juta pengunjung setiap tahunnya. Tapi ternyata tidak semua warga Paris pernah menaiki The Iron Lady ini. Banyak yang menyangka bahwa Gustave Eiffel adalah arsitek dari Menara Eiffel. Faktanya, Gustave Eiffel adalah pemilik perusahaan kontraktor yang menunjuk 2 arsitek, Maurice Koechlin dan Émile Nouguier, untuk membangun Eiffel. Untuk mempercantik sang Iron Lady butuh 60 ton cat yang prosesnya memakan waktu 1,5 tahun. Di musim panas, Eiffel akan bertambah tinggi. Ini karena suhu udara yang tinggi membuat besi menara memuai hingga 17 cm. Dan sebaliknya, saat musim dingin, menara akan kembali menciut ke ukuran aslinya setinggi 324 meter. Memang kebiasaan menaruh gembok atau menyematkan gembok begitu di sebuah jembatan atau di sebuah tempat ini sedang merebak di seluruh dunia. Tapi yang paling ikonik adalah salah satu jembatan di Paris juga, sebenarnya tidak jauh juga dari Menara Eiffel, namanya Pont des Arts. Di sana memang ada kebiasaan di mana wisatawan biasa menyematkan gembok-gembok pasangan yang menandakan bahwa semoga cinta mereka kemudian abadi begitu. Tapi yang menjadi masalahnya adalah karena beratnya gembok-gembok yang disematkan di Pont des Arts, itu sempat ada panel jembatan yang jatuh.
Tapi ternyata hingga saat ini karena itu sudah mulai membudaya dan juga menjadi kebiasaan para turis, sampai sekarang masih ada saja orang-orang atau turis-turis yang menyematkan gembok di jembatan Plong Desat. Ya, kita sudah tiba di Belanda. Tentu Anda tahu dengan ikon yang satu ini, kincir angin, yang erat tentunya dengan negara Belanda. Di Belanda, kincir angin punya banyak manfaat. Ada yang digunakan untuk mengeringkan lahan pertanian, drainase, dan ada juga yang berfungsi untuk menggiling gandum dan juga memotong kayu. Perjalanan sesungguhnya dari Paris ke Amsterdam dapat ditempuh sekitar 3 hingga 4 jam dengan kereta super cepat. Pilihan lain dengan bus, namun waktu tempuhnya lebih lama, 7 hingga 8 jam. Waduh, ada yang lagi asik foto-foto nih. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dari mana nih semuanya nih? Dari Depok. Dari Depok, berlima berarti? Iya. Geng ya? Nggak geng juga sih. Nggak geng juga ya teman-teman ya? Iya. Tahu tempat ini dari mana sebelumnya? Dari Instagram. Instagram ya. Sebelumnya tapi pernah ke Eropa belum nih? Belum. Belum. Nah, dengan konsep yang seperti ini menghadirkan Eropa ke Kota Bogor gimana nih? Apa sih yang diharapin di sini? Perasaannya gimana? Gitu. Rasanya kayak excited sih, kayak gue nggak perlu harus jauh-jauh ke Bogor, ke Eropa buat ngerasain nuansanya, tapi di Bogor juga ada. Betul, dan nggak perlu nabung lama-lama ya kalau ke sini. Oke, udah muter-muter tadi ya? Dan worth it sih kata saya. Worth it ya? Worth it. Udah kemana aja tadi, ngeliat apa aja? Udah nggak dapat aja sih. Menara Eiffel, Menara Eiffel. terus udah lihat Kincir angin. Terus ada lihat ada photoshootnya juga kan. Jadi bisa sambil foto-foto juga ya. Iya. Kalau di Eropa sana kan kita butuh naik kereta atau naik bus gitu ya, pindah negara. Kalau ini tinggal jalan kaki gitu ya. Apa sih yang membuat ini terasa di Eropa nih apanya nih kalau ngeliat? Bangunannya sih sama musik-musiknya. Musik-musiknya ya? Iya. Sama makanannya juga kayaknya ada nih. Belum nyoba ya? belum sih. Belum Baru nyoba. mau Oke. nyoba kuliner. Siap, silakan dilanjutkan Oke. foto-fotonya. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Pagi hari jadi waktu yang tepat untuk berkunjung ke tempat ini. Selain belum terlalu ramai, cuaca pagi yang bersahabat akan menambah kenyamanan Anda dalam menjelajahi mini Eropa. Kalau tadi kita sudah muter-muter ke Paris, kemudian juga ke Amsterdam. Nah, sekarang kita berada di Venesia, di mana Venesia merupakan salah satu kota yang disebut dengan kota air karena banyaknya sungai-sungai yang ada di sana. Nah, salah satu transportasi yang paling banyak digunakan pada zaman dulu adalah gondola ini atau perahu seperti ini yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengelilingi kota. Tapi seiring perkembangan zaman tentunya alat-alat tersebut menjadi salah satu daya tarik wisata di Venesia sana. Meskipun masih ada beberapa tentunya yang menggunakannya sebagai alat transportasi umum di kota Venesia. Kita dayung lagi. Masih ada keseruan lain, usai jeda saya akan ajak Anda untuk latihan memanah ala Robin Hood. Tetap di Travel Notes. Selain berbagai wahana miniatur destinasi khas Eropa, tempat ini juga menghadirkan berbagai arena permainan seru. Saya udah ganti kostum, udah mirip Robin Hood belum? Nah, sekarang waktunya kita belajar mana. Saya nggak bisa, makanya saya ditemenin dengan Mas Ujang. Halo Mas Ujang, gimana sih Mas caranya mana yang baik dan benar itu? Cara ini boleh diajarin nggak ya? Boleh. Coba dulu ya. Coba dulu. Masangnya harus lurus segini. Lurus udah boleh kayak gini ya. Harus gini nih. Oke. Oke.
tariknya 2 jari kalau bisa. Gini juga bisa nih, kayak ini. Gimana kebiasaannya aja. Oke, tariknya 2 jari, posisinya miring ke sana. Ditariknya lurus ini. Oke, bidik yang benar. Fokus. Wih, mantap. Nah, lihat sekarang saya nih. Agak. Ternyata memanah tidak semudah yang dibayangkan. Harus menjaga fokus, tenang, percaya diri mengarahkan busur agar anak panah bisa tepat sasaran. Ya, setelah kita mencoba tadi nampaknya saya agak kurang berbakat karena tadi 7 terus panahan kedua. Ini aja. Oke, tariknya 2 jari, posisinya miring ke sana. Ditariknya lurus ini. Oke, bidik yang benar. Fokus. Wih, mantap. Terima kasih Mas Ujang. Next stop, House of Games. Permainan ini menyajikan 2 wahana, petualangan dan labirin. Permainan mencari jejak di dalam labirin jadi pilihan saya. Di permainan ini, para pemain yang jadi pencari jejak ditugaskan untuk mencari pintu keluar dengan berbagai rintangan. Waduh, nampaknya saya mulai kesasar nih. Waduh. Iya, tuh. Wah, akhirnya setelah nyasar lebih dari 4 kali kita sampai juga di jalan keluar kita di sini. Yes, saya berhasil. Ah, cahaya. Menembus rintangan di labirin ternyata cukup membuat perut saya lapar. Oke, setelah ini saya akan mencari kudapan ringan khas Eropa. Tetap di Travel Notes. Setelah jalan-jalan dan mencoba permainan, akhirnya tubuh butuh asupan energi. Pastry dan kopi jadi pilihan saya siang hari ini.
Selamat siang Mas. Untuk kopinya, Terima kasih. iya. Dan ini muffin coklat dengan scone. Oke, muffin coklat dan scone ya. Terima kasih Mas. Ya ini dia makanan yang sudah saya pesan tadi, ada kopi dan juga beberapa kue dari Eropa. Tapi ini dua kue ini sebenarnya asal dari Inggris. Yang pertama tentunya tentang kopi. Sebenarnya kopi menjadi komoditas di Indonesia itu tidak bisa dipisahkan pada saat masa penjajahan Belanda. VOC pada saat itu menjadikan kopi salah satu komoditas karena di Eropa sana pada saat itu juga mengalami booming kopi. Nah, tapi budaya minum kopi sendiri sebenarnya di Eropa ini sudah terjadi sejak abad ke-17 sampai ke-18 dan itu erat kaitannya dengan fenomena sosial dan juga politik yang tengah terjadi. Dan dipercaya juga bahwa revolusi Perancis itu bermulai dari kedai-kedai kopi di sana, sedangkan di Inggris dipercaya juga bahwa kedai-kedai kopi menjadi tempat resistensi kepada para penguasa. Ya, kalau untuk kuenya saya pesan muffin dan juga scone. Dimana kalau kita tahu muffin ini konon asal katanya dari bahasa Perancis, mouffle, tapi bukan dari Perancis, dari Inggris. Muffin dan juga scone ini erat kaitannya dengan budaya minum teh di Inggris sana, afternoon tea. Nah, untuk muffin sendiri ini mengalami booming di Inggris pada abad ke-18 dan juga sejak itu kemudian berkembang pesat ke seluruh dunia dengan berbagai modifikasi. Nah, tidak jauh beda bahwa scone ini juga asalnya dari tanah Inggris, tepatnya dari Skotlandia, dan dipercaya sudah ada sejak tahun 1500-an di Skotlandia, booming di Inggris ini pada abad ke-18 dan menjadi salah satu bagian dari budaya minum teh afternoon tea tadi. Nah, sekarang kita nikmati kue dan juga kopi saya sambil menikmati Eropa dari atas. Traveling tidak hanya sekedar melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat baru, tetapi juga menjadi media pembelajaran bagi yang melakukannya untuk mengenal budaya masyarakat lokal dan memperkaya diri dengan pengalaman baru. Seperti jalan-jalan hari ini yang sudah cukup membekali saya untuk siap melancong ke benua biru, Eropa. Selamat berlibur!